Karena pada saat kita menikah, kita dan pasangan kita itu memang sudah satu. Kita dan pasangan kita itu memang sudah satu. Hola netizen yang tercinta, ceramah Ustazah Okky Setiana Dewi soal konflik antara ibu mertua dan menantu perempuan kembali viral setelah Ria Ricis dan Teuku Ryan bercerai. Pada ceramahnya tersebut, Okky Setiana Dewi menyinggung soal ibu mertua yang selalu ikut campur dan mengatur segala urusan rumah tangga anaknya, sehingga sering berselisih dengan menantu perempuannya. Okky Setiana Dewi mengatakan situasi itu biasanya membuat seorang menantu perempuan tidak tahan tinggal bersama ibu mertuanya karena merasa selalu diatur. Tidak jarang seorang menantu perempuan merasa dirinya selalu disalahkan oleh ibu mertuanya yang ikut campur dalam rumah tangganya. Namun, Okky Setiana Dewi menegaskan kehadiran ibu mertua seperti ini bukanlah racun dalam rumah tangga anaknya. Sebaliknya, Okky Setiana Dewi mengatakan pikiran seorang menantu yang selalu buruk terhadap ibu mertuanya itulah yang menjadi racun dalam rumah tangga. Sebab Okky Setiana Dewi beranggapan sikap ibu mertua seperti itu menginginkan menantunya sebagai istri memberikan pelayanan terbaik untuk anaknya. Okky juga beranggapan hati seorang menantu yang kotor itulah menjadi racun dalam rumah tangga karena selalu berburuk sangka. Sejumlah netizen yang berbakti pun meminta Okky Setiana Dewi menyampaikan isi ceramahnya soal ibu mertua dan menantu perempuan itu pada adiknya Ria Ricis. Karena seperti yang diketahui, perselisihan dengan ibu mertua menjadi salah satu penyebab perceraian Ria Ricis dan Teuku Ryan. Sebab Ria Ricis merasa sakit hati ketika ibu mertua mengomentarinya yang menyajikan es susu kurma dan membiarkan Teuku Ryan bekerja di hari puasa. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Guys, kalian mau tau nggak ya kalau misalkan Ria Ricis dan Teuku Ryan ini kan resmi bercerai, dan untuk isi surat gugatan Ria Ricis ini bocor di media sosial loh. Pada intinya isi dari surat gugatan Ria Ricis ini kan panjang dan lengkap banget. Ria Ricis dan ibu dari Teuku Ryan yaitu mertuanya ini memang tidak akur dari awal. Apalagi sejak Ria Ricis ini mengandung anak pertamanya yang waktu itu hamil muda. Ya, intinya dia ini tersinggung sama kata-kata dari mertuanya ini. Nah, habis itu Ryan sebagai suaminya ini itu selalu membela ibunya ya, tidak menjadi penengah antara Ria Ricis dan juga mertuanya ini. Dan apalagi waktu gue baca isi gugatan cerai itu ada yang tulisannya kalau misalkan ibu dari Teuku Ryan ini melarang Teuku Ryan untuk bekerja di bulan Ramadan atau puasa. Nah, di situ Ria Ricis ini dengar. Nah, habis itu Ria Ricis ini nanya dong ke suaminya, kok emak lu ibaratnya nggak boleh lu kerja? Tetapi dari respon dari si Ryan ini ya malah sebaliknya gitu, bukannya mau menenangkan Ria Ricis, ya dia malah membela ibunya yang ngebuat Ria Ricis ini tuh tertekan. Dan yang parahnya lagi, setiap Ricis ingin meminta nafkah batin, si Ryan ini malah kayak ngomel-ngomel gitu ya, ngertiin posisi aku dong, jangan ego sama kamu aja. Ria Ricis merasa dirinya ini buruk, hina, tidak diinginkan, dan tertekan secara psikis setelah melahirkan karena tidak mendapatkan kasih sayang dan nafkah batin dari Teuku Ryan yaitu suaminya ya, hingga berpikir kalau misalkan Ria Ricis ini ingin mengubah payudaranya yaitu operasi implan loh. Bahkan Ria Ricis ini dikatain sama suaminya sendiri karena badannya ini terlalu kurus ya, dan untuk payudaranya ini juga katanya dianggap terlalu rata. Nah, setiap Ria Ricis ini meminta nafkah batin ya, ini malah si suaminya ini Teuku Ryan ini marah-marah gitu. Dia bilang kalau misalkan Ria Ricis ini egois, nggak mau ngertiin dirinya kalau misalkan dia itu capek. Tapi dari semua gugatan itu yang bikin gue salfok itu ini ya, tergugat juga pernah mendiamkan Ria Ricis kurang lebih dari 1 minggu karena alasan tidak punya uang. Ya kalau misalkan lu nggak punya uang ya kerja gitu, lu udah nggak punya uang
tapi lu malah ngediemin istri lu gitu. Sampai akhirnya Ria Ricis berinisiatif mentransfer uang untuk si Teuku Ryan ini, suaminya, sebesar 500 juta. Lu bayangin say, 500 juta. Jadi Ria Ricis ini ngasih 500 juta ke pihak kedua nih, yang seolah-olah kalau misalkan Teuku Ryan ini mendapatkan 500 juta itu dari brand, padahal duitnya itu dari Ria Ricis. Lu bayangin say, ini Ria Ricis sudah bayar banget gitu ya. Lu boring dikasih 500 juta gitu. Sampai Ria Ricis ini bingung kenapa suaminya ini nggak tertarik sama dia. Sampai udah dibeliin suplemen, diajak ke rumah sakit, psikolog dan yang lain sebagainya. Ya emang dasarnya udah nggak cinta mungkin ya. Nah menurut kalian gimana nih? Ya kalau gue sih jadi Ria Ricis ya udah cerai aja lah ya. Ya dia independen, bisa nyari uang sendiri. Ya kalau misalkan bisa-bisanya sih jodohnya Ria Ricis ya seharusnya yang di atas dari Ria Ricis sih. Biar apa? Ya biar nggak kayak gini gitu. Menurut kalian gimana nih? Ya mungkin konten kreator ataupun siapapun di sini yang suka nggak suka ya dalam kehidupan rumah tangga anaknya itu orang tua ikut campur. Ya ikut campur apa? Orang tua tuh hanya niat baik, menasehati sebetulnya ya, memberikan saran. Cuma terkadang merekanya ini ya, kalian sebagai anak itu pada nggak tahu diri. Orang tua ngomong sedikit aja, seakan ikut campur. Padahal cuma menasehati. Ya, mungkin karena orang tua itu kan berpengalaman yang sudah duluan merasakan rumah tangga, baik buruknya rumah tangga, merawat anak ataupun apapun itu dalam kehidupan. Jadi memberikan ilmu sebetulnya kalau orang tua itu ya, atau mertua itu kepada kalian yang sudah berumah tangga ya. Terus ya kenapa sih kalau orang tua itu menasihati kalian? Tergantung kalian aja menyikapinya ya. Jadi kalian kan sebagai anak yang pinter ya, yang baiknya kalian ambil, yang buruknya kalian buang. Itu kalau nggak mau bermasalah dengan kehadiran orang tua atau mertua kalian dalam rumah tangga kalian. Masa kalian nggak mau sih ada kehadiran orang tua di tengah-tengah rumah tangga kalian? Mau siapa yang harus hadir kalau ada masalah di rumah tangga kalian? Orang lewat? Ya nggak mungkin lah, pasti orang tua. Jadi jangan di saat kalian happy-happy lupa sama orang tua, di saat kalian sengsara ya butuh pertolongan orang tua baru ingat. Itu salah sayang. Jadi dalam keadaan apapun ya, kalian tidak boleh ya ada kehadiran orang tua kamu nggak suka. Kalian nggak usah takut ya dengan kehadiran orang tua, takut anaknya diambil lagi atau disuruh cerai atau segala macam. Selagi kalian menjadi anak dan menantu yang baik dan menghargai dan menghormati orang tua. Kembali lagi, jodoh itu urusan Tuhan. Biar mertua mau memisahkan seperti apa, kalau kaliannya saling cinta, Tuhan masih menentukan jodoh kalian, nggak akan terjadi perceraian. Jadi dalam hal ini salah banget kalau ada orang yang bilang makanya orang tua nggak boleh ikut campur sama kehidupan anak rumah tangganya. Apaan sih kalian? Terus orang tua melahirkan kalian di dunia ini dianggap apa? Gitu loh. Masa memberikan saran dan pendapat aja sama kalian nggak boleh? Kalian yang belum pernah berumah tangga dan membesarkan anak atau melahirkan anak, nggak usah sok sotoy ya, jangan sok nasehatin ya. Kita ini sebagai orang tua dan mertua paham bener seperti apa gitu loh ya, ikut campur dalam rumah tangga anak kita. Ya kalau hal sepele, hal nasehatin ya wajar-wajar aja sebagai orang tua. Gunanya orang tua adalah menasehatin yang kehidupan lebih baik, tergantung penerimaan anaknya. Lu mau terima syukur enggak, ya sudah, kan begitu dong. Jadi saya sangat membenci orang-orang yang selalu bilang orang tua nggak boleh ikut nimbrung dalam rumah tangga anaknya. Kalian terlahir di dunia ini dari rahim siapa kalau bukan tidak terlahir dari seorang ibu atau orang tua? Paham kalian? Coba tolong komen orang-orang tua. Sakit hati nggak sih kalian digituin sama siapapun itu yang boleh atau yang melarang kita ikut campur dalam rumah tangga anaknya? Dalam arti kata ikut campur yang bagaimana dulu? Kalau menasehati, mengarahkan lebih baik, ya sah-sah aja. Terkadang kaliannya aja penerimaannya itu yang ketakutan anak atau mantu kita mau diambil lagi. Jahat kalian ya sama orang tua. Itu namanya anak durhaka. Tunggu. Bye. Pesan untuk Ricis dan pendukung Ricis ya, fan Ricis, dengar nih baik-baik saya katakan. Semoga pesan ini sampai ke telinga Ricis. Jadi saat kita memutuskan menikah dengan seseorang, baik kita sebagai perempuan ataupun kita sebagai lelaki,
Jangan pernah kita memposisikan pasangan kita itu untuk memilih di antara dua. Contoh, pilih ibumu atau pilih saya. Itu jangan. Kenapa? Karena pada saat kita menikah, kita dan pasangan kita itu memang sudah satu. Kita dan pasangan kita itu memang sudah satu. Jadi antara kita dan keluarga kita itu nggak ada pilihan pilih saya atau pilih keluargamu. Itu nggak ada. Kalau seandainya orang tua salah satu pasangan kita itu menegur kita, kenapa harus tersinggung? Tentu dia menegur itu karena dia menganggap kita itu anak dia, walaupun anak menantu. Berani dia tegur karena dia anggap kita itu anak dia. Kalau orang lain mungkin nggak ditegur, nggak akan ditegur. Jika keluarga orang lain tuh nggak akan ditegur. Ini karena itu masih dia anggap anaknya, walaupun anak menantu sudah dianggap anaknya sendiri. Makanya berani dia tegur. Terus masalah yang ditegur pun sangat sepele. Dia cuma menanyakan kenapa diberikan es kurma sedangkan anaknya itu amandel. Dia menanyakan itu hal yang wajar, bukan hal kurang ajar, bukan juga terlalu mencampuri. Itu bukan mencampuri namanya. Ricis. Kalau memang belum siap berkeluarga, bagusnya persiapkan diri dulu. Atau sebelum nikah ada nggak ikut bimbingan? Ikut bimbingan pranikah tuh ada nggak? Biasanya di situ diajarin tuh semuanya. Di bimbingan pranikah itu semua diajarin. Kita dalam berumah tangga seperti apa adab kita terhadap orang tua, melayani suami, istri ke suami, suami ke istri. Enggak kayak gitu.